Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang cendrawasih. Burung cendrawasih adalah anggota famili Paradiseidae dari ordo Passeriformes. Cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat Torres, dan Australia Timur. Burung anggota keluarga ini dikenal karena bulu burung jantan pada banyak jenisnya, terutama bulu yang sangat memanjang dan rumit yang tumbuh dari paruh, sayap atau kepalanya. Ukuran burung cendrawasih mulai dari cendrawasih raja pada 50 gram dan 15 cm hingga kuakalame ekor kuning pada 110 cm dan sagu bega jambul keriting dengan ukuran mencapai 430 gram. Masyarakat di Papua seringkali memakai bulu cendrawasih dalam pakaian dan adat mereka, dan beberapa abad yang lalu bulu cendrawasih banyak dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan topi wanita di Eropa. Perburuan untuk mendapat bulu dan perusakan habitat menyebabkan penurunan jumlah burung pada beberapa jenis ke tingkat terancam. Perusakan habitat karena penebangan hutan sekarang merupakan ancaman utama. Perburuan burung cendrawasih untuk diambil bulunya untuk perdagangan topi marak di akhir abad 19 dan awal abad 20, Craig 1997, namun sekarang burung-burung itu dilindungi dan perburuan hanya dibolehkan untuk kebutuhan perayaan dari suku setempat. Dalam hal cendrawasih Panji, disarankan mengambil dari rumah sarang burung Namdur. Tatkala Raja Mahendra dari Nepal naik tahta pada tahun 1955, ternyata bulu burung cendrawasih pada mahkota kerajaan Nepal perlu diganti. Karena larangan perburuan, penggantian akhirnya diperbolehkan dari kiriman yang disita oleh hukum Amerika Serikat. Burung cendrawasih dewasa digambarkan pada bendera Papua Nugini. David Attenborough telah menyatakan beberapa burung cendrawasih sebagai jenis hewan favoritnya, mungkin dia menyukai cendrawasih botak. Sebagian warga Papua meyakini burung cendrawasih adalah jelmaan seorang anak laki-laki bernama Kueya. Awalnya ada seorang perempuan dan anjingnya kelaparan di dalam hutan dan menemukan buah. Karena kelaparan sang anjing memakan buah tersebut, secara tiba-tiba perut anjing tersebut membesar dan melahirkan anak. Begitu pula dengan sang wanita pemilik anjing tersebut. Lantas anak perempuan tersebut dinamakan Kueya. Saat anak tersebut sudah besar, sang ibu menikah dengan duda yang sudah memiliki anak. Lambat laun Kueya disakiti oleh saudara tirinya, karena merasa disakiti Kueya memilih untuk menjadi burung, dengan membuat sayap dari daun dan ekor dari sabut kelapa. Secara ajaib Kueya berubah menjadi burung dan bersarang di atas pohon. Kedua saudaranya yang menyakiti pun dikutuk dan berubah menjadi burung berwarna hitam pekat. Nama kedua saudara yang menyakiti tersebut adalah Pohak dan Gein. Kedua burung hitam tersebut mengakui kesalahannya dan ingin meminta maaf ke Kueya. Namun saat mencari Kueya di hutan Bomberai, ditemukan sang burung berekor kuning Kueya ditangkap oleh pemburu. Kedua burung yang berwarna hitam pekat tersebut menyerang pemburu tersebut dan berhasil melepaskan Kueya. Maka seketika kedua saudara tirinya dimaafkan, sebagai imbalannya karena menyelamatkan nyawa Kueya. Dan secara ajaib ada beberapa warna cerah dari Kueya yang luntur dan berpindah ke kedua burung hitam pekat tersebut. Maka jadilah ketiga burung tersebut memiliki aneka warna yang berbeda. Maka hingga saat ini, diyakini burung cendrawasih berasal dari Kueya. Cerita ini merupakan cerita dari Fak-Fak. Burung jantan memiliki warna yang lebih mencolok daripada burung betina, dan beberapa spesies bahkan memiliki bulu yang sangat cerah dan berwarna-warni, makanya tidak heran juga burung ini disebut Bird of Paradise, atau burung surga karena keindahannya yang diibaratkan turun dari langit. Meskipun dapat dijumpai di pulau lain, terdapat 28 spesies yang hidup di Papua dan 2 spesies di Maluku dan Halmahera dari total keseluruhan 43 spesies. Kecantikan burung cendrawasih membuatnya terkenal di kalangan bangsawan Eropa. Bangsawan Eropa menjulukinya sebagai Bird of Paradise. Burung cendrawasih memiliki beberapa keistimewaan, antara lain keindahan bulu yang menawan, peran penting dalam ekosistem, dan nilai budaya bagi masyarakat Papua. Burung ini juga memiliki ritual kawin yang unik, di mana burung jantan akan menari-nari untuk menarik perhatian burung betina. Burung cendrawasih melambangkan berbagai hal positif, terutama bagi masyarakat Papua. Mereka dianggap sebagai simbol spiritualitas, kemakmuran, dan keindahan alam. Burung ini juga menjadi simbol tokoh adat dan kepala suku, dengan bulu-bulunya yang indah sering digunakan dalam upacara adat dan sebagai hiasan kepala. Selain itu, burung cendrawasih juga diyakini sebagai burung surga dan utusan Dewa Dewi Bulan. Predator utama burung cendrawasih adalah manusia yang tinggal di pemukiman di habitat yang sama. Burung cendrawasih juga terus-menerus terancam oleh penggundulan hutan dan hilangnya habitat. Burung cendrawasih mulai banyak bergerak dan melakukan aktivitas, salah satunya bermain setelah matahari terbit, namun aktivitas akan menurun ketika cuaca sangat panas dan menjelang sore hari.
Berdasarkan perilaku alaminya, burung cendrawasih jantan akan aktif bersuara pada sore hari menjelang matahari terbenam. Makanan burung cendrawasih didominasi oleh buah-buahan dan arthropoda, meskipun nektar dan vertebrata kecil juga dapat dimakan dalam jumlah kecil. Burung cendrawasih dapat hidup selama 5 hingga 8 tahun. Burung cendrawasih yang indah berkembang biak setahun sekali. Perkembangbiakan terjadi antara bulan Juli dan Desember. Ketika seekor betina akhirnya muncul, burung jantan mulai mengangguk dan berlenggak-lenggok, mengibaskan bulu sayap mereka yang halus, masing-masing mencoba menarik perhatian si betina. Dengan penampilan dramatis dan perilaku pacaran yang eksentrik, tidak mengherankan jika burung cendrawasih telah menarik perhatian orang-orang begitu lama. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.